Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan sejawat di tanah air seprofesi. Banyak yang mungkin bertanya, kira-kira apa nih tipsnya supaya bisa gacor, supaya banyak orderannya. Nah, saya coba untuk bagi pengalaman saya ya. Saya nge-Grab itu dari tahun 2017 GrabCar sampai saat ini 2025. Sekedar pengalaman saya itu, kalau mau gacor itu yang pertama itu adalah disiplin. Disiplin dan konsisten. Maksudnya begini, kalau disiplin dan konsisten. Disiplin itu adalah kita selalu disiplin menentukan jam kerja. Misalnya nih, seperti saya gitu kan. Saya selalu keluar pagi jam 6 pagi setiap hari. Jam 6 pagi saya selalu udah standby on beat. Dalam artian saya itu dalam posisi sudah standby, sudah ready, sudah wangi, sudah rapi, mobil juga sudah bersih, lalu saya on. Dan itu saya konsisten setiap hari begitu. Dan jamnya saya tidak pernah mau naikin atau cepetin, saya tidak mau eh, lambatin, maksudnya tetap jam 6. Saya tidak mau lebih awal ataupun saya mau tidak mau lebih telat. Dan itu selalu konsisten setiap harinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mau gacor, saya tidak mati hidupkan aplikasi selama 10 jam. Selama 10 jam saya selalu on terus sampai dapat orderan, saya tetap on. Dan sekiranya kalau saya harus contoh istirahat ataupun saya makan siang ataupun ada kebutuhan lain, saya tidak pernah matikan aplikasi, tapi saya selalu pesawatkan handphonenya. Itu sebabnya saya selalu pergunakan dua HP. Nah, seperti ini untuk ngebit ya. Nah, satu lagi untuk pribadi. Jadi ketika kerja saya tidak terganggu gitu ketika saya harus pesawatkan handphone. Nah, berikutnya yang bisa saya bagi ke teman-teman itu yang ketiga itu adalah saldo dompet kredit. Nah, saya selalu memaksimalkan saldo dompet kredit saya. Minimal saya top up itu 200.000 di atas per hari. Bahkan dompet tunainya bisa sampai jutaan. Jadi tujuannya itu ketika saya sedang di jalan, ada mungkin beberapa customer tidak memiliki cashless ataupun OVO, mereka kan harus pembayaran tunai. Nah, ketika mereka jaraknya jauh, otomatis potongannya saldo kita itu semakin besar. Kalau kita hanya memiliki saldo yang dikit, kemungkinan ordernya tidak akan masuk ke kita. Itu kalau dari segi saldo dompet kredit. Itu yang ketiga. Nah, terus tips saya yang keempat itu, saya aktifkan semua jenis layanan di Grab. Fiturnya saya aktifkan semua, baik dari hemat, car biasa, Excel, Express, bahkan ada yang rental 3, 6, 8, 10 jam juga tetap saya aktifkan. Dan yang kelima berikutnya yang perlu saya bagi ke teman-teman itu adalah saya tidak pernah cancel orderan. Kecuali orderan fiktif ataupun sering dibilang orderan bodong, opik. Itu saya tidak pernah pick up karena banyak bonus penipuan. Yang berikutnya yang bisa saya bagi itu, saya tidak pernah pilih-pilih orderan. Karena saya memanfaatkan fitur turbo di aplikasi Grab, jadi otomatis orderannya otomatis masuk tanpa saya harus ngebit, kecuali fitur untuk
pesanan GrabCar Excel maupun Express. Itu kita harus manual bid. Dan saya tidak mau melewatkan satupun kesempatan ketika ada orderan masuk. Nah, yang berikutnya lagi yang mau saya bagi, saya selalu orientasi di tempat yang baik. Maksudnya itu, orientasi tempat yang baik itu adalah saya lihat jam, saya lihat hari, kira-kira jam segini. Biasanya kalau pagi itu kita merapat ke pemukiman warga, atau kalau kita di kota kita merapat ke hotel ataupun ke stasiun. Nah, begitu kita dapat orderan, ikuti aja ritmenya gitu, ikuti ritmenya kemana kita eh, terdampar dari orderan tadi, kita berhenti sebentar ataupun kita ngetem istilahnya ya, paling tidak kita kasih waktu 5, 10 bahkan sampai setengah jam. Nah, ketika kita sudah kasih estimasi waktu setengah jam tidak ada orderan masuk, kita lihat harinya. Ketika harinya bukan weekend, kita kedampar, misalkan nih, kita kedampar ke pelosok kota Medan, contohnya di Litua, di hari Sabtu ataupun Minggu, baik pagi, siang maupun sore. Ketika itu ada kesempatan kita untuk dapatkan orderan, karena biasanya dari pinggiran ke kota di hari weekend. Namun, ketika di hari biasa, kita harus pertimbangkan lagi untuk ngetem lama di situ, karena kemungkinannya dari pinggir ke kota itu di hari biasa sangatlah sedikit, walaupun memang ada kemungkinan. Orientasi yang positif, yang baik itu sangat penting. Jadi kita tidak habis di bahan bakar, keliling-keliling yang tidak pasti. Yang berikutnya yang bisa saya bagi itu adalah tepat waktu dalam menjemput penumpang. Nah, ketika kita dapat orderan, kita pastikan kita itu memang betul-betul dalam keadaan standby, tinggal jalan gitu. Jangan pernah kita mendapatkan orderan, kita belum standby, bahkan belum pakai sepatu pun. Masih di rumah lah, bahkan belum mandi lah. Yang begitu yang kadang penumpang kecewa. Karena memang yang perlu kita ingat adalah setiap penumpang mengorder aplikasi Grab karena mereka sangat membutuhkan kendaraan tersebut. Dan kita tidak tahu urgensinya, bisa jadi karena mau pergi kerja ataupun pergi sekolah ataupun mau pergi, banyak-banyak kepentingan mereka, atau yang mungkin mau melamar kerja. Jadi kita harus betul-betul tepat waktu dalam menjemput penumpang. Dan yang perlu saya share ke teman-teman lagi adalah berikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang. Mau dia memesan jenis layanan hemat, car biasa, Excel atau Grab car apapun, kita harus profesional, kita harus layani penumpang dengan baik. Karena ketika kita tetap profesional dan kita tetap melayani penumpang dengan baik, kita akan ciptakan atmosfer yang baik dalam kendaraan. Dan kita pun akan menciptakan atmosfer yang baik ketika kita berkendara di jalanan. Apalagi nih, kondisi kota Medan saat ini dilanda cuaca panas. Panasnya bahkan bisa sampai 34-36 derajat di siang hari. Dan kita gampang korslet nih ketika ketemu dengan pengendara yang ya kita katakan sering ugal-ugalan, apalagi di kota Medan ya. Nah, alangkah baiknya kita wise, bijaksana, kita yang kontrol diri, kita yang tahan emosi. Jangan mau kita terpancing dengan keadaan yang memang karena cuaca yang panas yang membuat kita gampang korslet. Jadi kita tetap melayani penumpang dengan maksimal. Dan yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua, berapapun argonya, berapapun ongkosnya, layanan apapun yang mereka pesan oleh penumpang, mereka berhak mendapatkan layanan yang terbaik dari kita. Karena Grab itu adalah perusahaan yang menjual jasa, kepada penumpangnya. Jadi ya kita layani penumpang dengan sebaik-baiknya.
Karena saya percaya bahwasanya berbuat baik itu tidak pernah dikecewakan. Nah, yang perlu saya tekankan teman-teman semua, anggaplah apa yang kita berikan kepada penumpang dengan pelayanan yang terbaik, itu adalah pelayanan yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita pun dilayani oleh orang lain dengan baik, kita akan memberikan feedback yang lebih baik juga. Meskipun argonya 12.000, bahkan kadang bayar cash cuma 5.000, bahkan bayar cash seperti saya kemarin tidak bayar sama sekali gitu. Nol karena promonya, mereka tetap berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dan seringnya pengalaman saya sudah berapa tahun di Grab, saya sering malah mendapatkan tip dari penumpang. Kalau bahasa dulu saya dulu sempat di taksi konvensional, itu adalah batok namanya, tip ataupun batok. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik karena prinsip kita ketika kita sudah menjalani profesi ini, kalau kita sudah bergantung ataupun menggantungkan hidup kita di profesi ini, kita harus mencintai profesi ini. Dan apapun kita akan buat yang terbaik untuk profesi yang kita sedang jalani. Karena sering saya juga ingatkan ke teman-teman, ketika dapat orderan, janganlah jadi supir. Ketika penumpangnya sudah masuk ke mobil, jadilah pelayan di mobil. Maksudnya saya itu jadi pelayan bukan untuk Anda seperti pembantu yang konotasinya negatif, bukan. Maksud saya itu adalah jangan pernah sungkan ketika penumpang membutuhkan bantuan. Misalkan ada barang bawaannya, silahkan kita turun, kita bantu angkat barang, masukkan ke bagasi. Jangan pernah sungkan ketika penumpang dengan kategori yang difabel ataupun sedang sakit, kita bantu papa ke mobil. Saya pernah malah menggendong penumpang yang ingin ke rumah sakit. Karena saat itu tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menggendong penumpang tersebut. Jadi saya dengan senang hati melakukannya, saya gendong penumpang ke dalam mobil. Karena saya ingat orang tua saya percaya bahwasanya ketika saya melakukan hal baik kepada orang lain, orang tua saya di sana pun akan diperlakukan sama. Itu sih prinsipnya. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali ke teman-teman, hargai profesi Anda ini, cintai profesi Anda ini. Seperti saya pribadi, saya selalu menjaga kebersihan mobil, karena saya anggap mobil ini bukan sekedar mobil. Mobil ini adalah kantor pribadi saya. Jadi saya selalu berupaya agar mobil tetap nyaman, aman, dingin, bersih, sejuk, dan wangi. Dan ketika saya pun harus berhenti istirahat, saya tidak mau jemur mobil istilahnya gitu. Panggang mobil saya akan berhenti di bawah pepohonan ataupun di samping gedung yang bisa menutupi dari sinar matahari. Dan ketika mobil tetap dingin, kita hidupkan pun AC-nya, hawa panasnya tidak akan ada. Namun ketika kita jemur mobil di panas matahari, di terik siang bolong, itu membuang hawa panasnya cukup memakan waktu. Terkadang ordernya sudah masuk, kasihan penumpangnya. Gitu. Jadi ketika penumpangnya duduk, mereka akan nyaman. Dan ini terakhir sebelum saya tutup, ketika Anda mendapatkan orderan, Anda langsung chat dulu atau hubungi. Ketika sudah konfirmasi, sambil Anda mengarah sampai di lokasi, jangan lupa Anda buka kaca, tegur penumpang dahulu sambil senyum ya, sambil senyum. Anda tegur penumpang, "Selamat pagi Bapak atau Ibu." Benar dengan Ibu atau Bapak Sipolan gitu. "Oh ya, benar dengan saya." Maka penumpang akan menjawab seperti itu. Nah, ketika penumpang sudah naik, jangan lupa kita tanyakan tujuannya apakah sudah sesuai. "Mohon maaf Bapak Ibu, tujuan kita kemari apakah sudah sesuai?" Begitu. "Oh sudah Pak," katanya. Begitu sudah sesuai, kita jalankan
dan kita bawa penumpang dengan baik. Tetap taati peraturan lalu lintas, jangan ngebut-ngebutan karena nggak ada yang perlu dikejar. Kalau mau ngebut di sirkuit aja gitu. Begitu selesai, sampai penumpang ke tujuannya, kita tanya penumpang, apakah tujuannya di aplikasi sudah sesuai dengan yang kita tuju sekarang. Kalau sudah sesuai, kita turunkan penumpang dan kita ingatkan kembali untuk cek barang bawaannya. Dan ingat, ketika penumpang bawa barang, jangan pernah sungkan untuk menolong penumpang mengangkat barang. Karena memang walaupun tidak ada tertulis di kode etik Grab, yaitu personal kita, layanan kita yang bisa kita berikan kepada penumpang. Dan seringnya kalau saya pribadi itu berujung dapatkan tip. Nah, itu yang sedikit bisa saya bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Ya kita bahas sama-sama. Saya pun juga masih belajar. Dan sampai saat ini saya tidak pernah berhenti belajar. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kita gacor. Semoga kita banyak orderannya dan banyak penumpang yang berikan kita banyak uang masuk. Oke, terima kasih. Sekian dulu videonya. Selamat pagi.